Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasim Asyari. Oke, terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Semoga yang sudah mengeklik video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan kemudian kembali lagi saya doakan seperti biasa, semoga yang sedang nonton video ini dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam menjalankan tugas, menjalankan sesuatu apapun dalam hal kebaikan di hari ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih. Langsung kita hari ini akan menonton sebuah video. Kita akan reaction dari sebuah channel YouTube, yaitu apa ya? Nanti kita lihat saja langsung. Dan jangan lupa kalian kasih tanggapan terbaik kalian, kalian kasih komentar terbaik kalian di kolom komentar atau dimanapun. Tenang saja, yang belum terbalas komentar, saya tetap membaca komentar kalian semua. Oke, tanpa basa-basi langsung saja, kita langsung kepada intinya yaitu video yang akan kita tonton. Oke ya, jangan lupa nanti like, comment, and subscribe, dan share. Oke, langsung kita ke video berikutnya. Gas. Okey, sekarang ni saya tak faham. Memang salah kita nak pakai bahasa Indonesia. Oh, kalau macam tu tak apalah. Nah, ini channel Atanwa Media. Silahkan kalian juga subscribe channel tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan Waalaikumsalam kami di channel warahmatullahi ini. wabarakatuh. Oke, di video kali ini kami masih membahas tentang seputar bahasa Indonesia yang mana saat ini sedang digandrungi oleh kaum muda ataupun generasi milenial negara jiran Malaysia. Hal ini bukan hanya pepesan kosong belaka, namun sebuah survei yang dilakukan oleh warga negara Malaysia sendiri dan juga bukti-bukti dari cuitan ataupun video-video dari netizen Malaysia sendiri. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadi. Nanti dulu. Selama saya reaction ini sebenarnya saya itu belum paham ya. Peli itu apa artinya? Silahkan kalian kasih tahu saya di kolom komentar ya. Bahasa Melayu sebagai bahasa Asia. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Kenapa orang Malaysia suka ngomong bahasa Indonesia? Pertama, bahasa Indonesia tu mudah untuk dipahami dan gampang itu berinteraksi dengan orang lain tu gampang. Misalnya kita keluar negara juga, turis kita tuh bakalan ngomong bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa Melayu itu. Dan kedua, aku terpengaruh dengan sinetron. Jadi aku bisa ngomong bahasa Indonesia karena sinetron. Dan kenapa aku suka ngomong bahasa Indonesia? Karena ketularan sama sinetron itu. Oh my God! Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan Oke, nanti dulu. Emang ketika kita sering menonton film atau sinetron atau apalah ya dalam video, itu kita akan nantinya terbiasa ya, terkontaminasi ya, terkontaminasi bahasa ya. Contohnya tadi, ini rakyat Malaysia ya, dia bisa bahasa Indonesia dengan cara terbiasa menonton sinetron. Nah itu. Oke, kita lanjut saja. hadirin yang dikasihi. Bagaimanakah TikTok boleh menjadi medium penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan masyarakat kita? Mohon penjelasan. Terima kasih atas soalan yang sungguh bernas, Saudari Nisa. Tapi sebelum saya menerangkan bagaimana TikTok ini boleh menjadi medium penyebaran bahasa, izinkan saya untuk terangkan serba sedikit tentang apa itu penyebaran bahasa. Jadi berbalik semula pada soalan, iaitu bagaimana TikTok ini boleh menjadi satu medium penyebaran bahasa Indonesia kepada masyarakat di Malaysia, terutama dalam golongan pelajar. TikTok ini merupakan media sosial yang mempamerkan video-video pendek daripada data yang dikumpulkan. Kalau boleh kita lihat pada skrin, telah ditunjukkan seramai 58.1% responden kita, iaitu daripada 105 orang
pelajar Universiti Malaya telah memilih TikTok sebagai media sosial, aplikasi media sosial yang utama yang mampu menyebarkan pengaruh bahasa Indonesia dalam masyarakat tempatan. Seperti yang anda semua tahu, YouTube merupakan satu medium atau aplikasi yang membolehkan seseorang itu untuk menonton video yang berdurasi panjang. Dan selalunya video-video yang berdurasi panjang ini adalah dalam bentuk filem ataupun drama-drama yang berseries. Jadi kalau kita lihat masyarakat di Malaysia, terutama sekali pelajar Universiti Malaya, selalunya dalam YouTube ni mereka akan menonton sinetron yang biasanya episodnya lebih kurang 100 episod. Selain itu, melalui YouTube juga, mereka juga boleh mendengar kompilasi lagu Indonesia yang popular. Oleh itu, pada pendapat saya, itulah merupakan satu alasan yang mana pendedahan yang lama atau panjang itu menyebabkan tersebarnya bahasa Indonesia. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Nisa. Jadi, pada pandangan saya, muzik atau lagu dapat menjadi faktor kepada penyebaran bahasa Indonesia dalam kalangan pelajar Universiti Malaya kerana kebanyakan lagu Indonesia ini menggunakan bait-bait lirik yang dihasilkan secara jujur dan tulus daripada hati kemudian terus disampaikan melalui sesebuah lagu. Secara umumnya, golongan influencer ini adalah golongan yang berpengaruh dan mampu untuk menyebarkan pengaruh bahasa mereka dalam kalangan pelajar di Universiti Malaya. Apa sahaja yang dilakukan oleh golongan influencer ini akan diikut-ikut dan pelajar juga akan terikut-ikut dengan apa sahaja yang mereka lakukan. Hal ini termasuklah dari aspek bahasa. Golongan pelajar, terutama pelajar Universiti Malaya, senang terikut dengan aspek bahasa yang dituturkan oleh influencer ini. Benda-benda tular atau trend baru di media sosial sering bermula dari Indonesia. Seperti yang kita tahu, drama Indonesia ini memang daripada dulu lagi telah banyak disiarkan di siaran TV di Malaysia. Malah sejak beberapa tahun yang lepas, Astro sendiri telah menyediakan satu saluran khas untuk rancangan televisyen dari Indonesia saja. Jadi kalau sesiapa yang meminati drama Indonesia, mereka boleh membeli saluran tersebut untuk menonton drama-drama khas daripada Indonesia. Kita ni dibesarkan dengan drama dan sinetron daripada negara jiran. Mungkin bukan semua, tapi saya pasti ramai yang menonton drama-drama Indonesia sewaktu mereka kecil. Nah, terlepas dari hal tersebut, ekspansi bahasa Indonesia ke negara jiran dapat dikatakan ada peran penting dari media sosial, filem ataupun sinetron dan juga melalui lagu-lagu dari Indonesia. Kemudian ada juga kreativitas dari konten kreator ataupun influencer Indonesia yang memviralkan konten-konten media dari Indonesia, sebagaimana yang diakui oleh netizen negara jiran sendiri. Dan di pihak lain ada juga peran tenaga kerja Indonesia, sehingga hal ini akhirnya membuat resah orang tua maupun pemerhati bahasa Melayu di negara jiran. Anak buah saya, 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapa dari kecil. Jadi beginilah ini ceritanya. Disuruhnya emak diorang berlaki baru. Cari laki Indonesia mesti diorang bilang. Bertuah punya budak. Dia mahu bapa barunya orang Indonesia. Serius lagi anak-anak, senang betul diorang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang? Yang main jauh dah. Anak buah saya 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di mana bermulanya bahasa Indonesia? Sama YouTuber Indonesia. Siapa yang suka Indonesia? Mak dia ke anak dia? Sebenarnya. Dari kecil sudah terpengaruh dari YouTuber Indonesia yang mungkin setiap harinya berbahasa Indonesia, menonton video yang berbahasa Indonesia. Lama-lama mungkin untuk berbahasa Melayu sudah nggak biasa gitu buat. Jadi dari kecil pun sudah mulai merasuk bahasa Indonesia di sana. Secara tidak langsung mau tidak mau, ini bahasa Indonesia sudah merasuk ke sana sebenarnya. Mak dia kan anak dia yang suka Indonesia. Nampak gayanya mak ni hari-hari tengok sinetron ni. Saya selalu tegur bila anak-anak guna bahasa Indonesia. Dah jadi bahasa utama, dia bukan bahasa Melayu lagi. Kapan kita mau ke toko mama? Mama, aku maunya sepeda baru. Wah, bahasa Indonesia ini.
Sebab konten kreator Indo lebih menarik dan kreatif, orang berbakat, kena kasih viral dan saling support. Nah ini, banyak orang kreatif di Indonesia itu. Rata-rata anak-anak macam tuh diorang tegok dari YouTube. Ya benar. Kasihan anak-anak. Sorry Palis, bahasa sendiri pun nggak paham. Anak siapapun gara-gara nengok YouTube, entah apa tuh Indonesia punya cerita yang cukup pun tidak bisa. 1J fokusnya diberi tengok. Dengan bahasan bahasa tuh dorong belanja tuh YouTube. Aduh, sudah terkontaminasi bahasa Indonesia. Oke, terus pakailah. Saya risau, dekat sekolah macam mana anak cakap dengan cikgu pasti berbahasa Indonesia. Jangankan orang kecil, orang besar pun selalu cakap bodoh kali kau. Bodoh kali kau. Bahasa Indonesia udah. Pengaruh dari Movi kali. Tuh anak tahu bertutur dalam bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan ya. Ya, meskipun ada reaksi, Terlalu banyak yang harus kita baca dari komen-komen ini, lalu kita skip aja ya, biar tidak terlalu panjang. Ya, meskipun ada reaksi sebagai ekspresi kegelisahan dari orang tua di negara jiran, namun seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan media-media, maka ada kemudahan proses ekspansi bahasa Indonesia ke negara jiran, dan hal ini secara tidak langsung terjadi dengan sendirinya. Kemudian dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, maka secara perlahan akan menambah jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Oke, nah itu tadi ya. Untuk penyampaian atau yang sudah kita tonton bersama-sama ya, saat ini bahasa Indonesia itu secara tidak langsung banyak disukai oleh warga Malaysia. Tetapi dia tidak mau mengungkapkan secara langsung bahwasanya saya nih lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu ya yang saya tangkap. Kemudian apa yang bisa kalian tangkap dari reaction kali ini? Silahkan kalian bisa komen atau sampaikan tanggapan kalian menurut video ini ya. Menurut video ini ke kolom komentar ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah selalu setia menonton video channel YouTube Hasyim Asyari. Jangan lupa subscribe. Oke, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.